Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita menjalankan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kantor Majelis Guru SD Negeri 014 Belanda ini dalam keadaan sehat walafiat. Satu acara yaitu desiminasi budaya positif. Kemudian selawat beserta salam terlupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Maulana Muhammad. Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Ibu Majelis Guru, rekan-rekan sejawat yang saya hormati. Sebelumnya saya ingin berpantun. Anak raja pergi berburu, dapat rusa belang kakinya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk semua waktunya. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, salam bahagia para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Adapun latar belakang untuk kegiatan desiminasi budaya positif yang ditujukan di sekolah kita yaitu SD Negeri 014 Balam Jaya, yang mana budaya positif ini adalah hal yang sangat baik yang akan mendukung kegiatan kita di sekolah ini sebagai tenaga pendidik. Sesuai dengan filosofi Bapak kita, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, budaya positif sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu mengibaratkan sekolah sebagai sebuah ladang tempat bersemayamnya bibit-bibit atau benih agar bisa tumbuh berkembang dengan atau secara maksimal. Maka petani dapat mengolah tanah, memelihara bibit-bibit, memberi pupuk, menyirami, dan membasmi hama atau perusak bibit tersebut atau benih tersebut. Makna dari filosofi yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana di sini yang dimaksud dengan bibit atau benih adalah peserta didik kita, anak-anak didik kita. Kemudian yang dimaksud dengan tempat kita bertanam atau lahan atau ladang itu adalah sekolah kita. Kemudian yang sebagai petani adalah kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Nah, di sini yang paling berperan sekali adalah kita sebagai pendidik. Mengapa demikian? Karena sebagus apapun bibitnya, sesubur apapun tanahnya, jika si petani tidak punya kemampuan untuk merawat, mengolah tanah, maka bibit unggul tadi tidak akan tumbuh dengan baik. Artinya kita sebagai tenaga pendidik harus mampu menjadikan anak-anak didik kita sebagai generasi bangsa yang memiliki, yaitu yang ditanamkan sekarang itu profil pelajar Pancasila. Desiminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, di mana kami sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-9 untuk mendesiminasikan budaya positif ini terutama di sekolah kita. Nah,
Kalau kita berbicara tentang budaya positif, ada dua kalimat di sana ya Bapak Ibu, ada budaya dan positif. Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin minta pendapat daripada Bapak dan Ibu. Ada dua kalimat, yaitu ada budaya dan positif. Kira-kira Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan budaya? Kemudian apa makna dari positif? Boleh Bapak Ibu berikan saya masukan? Ya, Bu Artina. Budaya adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Positif artinya yang berpengaruh baik. Berpengaruh baik. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya budaya tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan sama Bu Artina tadi. Yang mana selain itu budaya itu bisa juga dapat kita lakukan dari pembiasaan yang kita terapkan. Apalagi kita ini kan berada di dunia pendidikan, pembiasaan itu dapat kita lakukan kepada peserta didik kita, di mana dari pembiasaan itu tentunya akan berdampak positif. Dan yang positif itu sendiri tentunya kita sebagai pendidik sudah tahu apa itu positif. Tentunya positif di sini adalah hal-hal yang baik sehingga mampu menumbuhkan karakter yang baik kepada peserta didik, sehingga dari budaya pembiasaan tadi maka terciptalah pembiasaan karakter yang baik. Terima kasih. Oke, penjelasan yang sangat baik sekali ya dari Bu Rohani. Jadi budaya itu merupakan suatu kebiasaan ya Bapak Ibu. Kemudian positif itu adalah hal-hal yang baik. Coba kita lihat Ibu. Nah, di sini pengertian daripada budaya positif yaitu cara hidup yang dipenuhi dengan nilai-nilai yang baik. Ya, sudah merangkum yang sampaikan Ibu Rohan tadi juga Bunda, dan membangun seperti saling menghargai, berempati, kerjasama, kemudian ada kejujuran dan keberanian untuk mengambil tanggung jawab. Budaya positif sangat penting dalam membentuk lingkungan yang sehat, harmonis, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, apakah sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif? Monggo Bu, berikan saya masukan kembali tanggapannya. Ayo Bu, silakan Bu. Tinggal sudah atau belum gitu. Ya Bu, silakan Bu. Saya nggak mewakili sih, hanya berbagi saja. Iya Bu, berbagi. Kan memang sudah kita lakukan sesuai dengan pertanyaannya ya. Apakah sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif? Sebagaimana yang telah kita lakukan pembiasaan di setiap hari di sekolah kita, yaitu dengan adanya 5S ya, senyum sapa. Lalu ada pembiasaan berbaris di halaman sebelum pembelajaran dimulai di dalam kelas, yaitu berupa motivasi belajar kepada peserta didik dan sebagai penerapan bukti pengaplikasian dari pengetahuan baris berbaris yang telah diajarkan oleh pendidik. Selain daripada itu masih ada lagi budaya positif yang sudah kita lakukan di SD 014 Baranjaya kita, yaitu dengan adanya kegiatan keagamaan di hari Jumat, adanya ekstrakurikuler, pramuka maupun seni yang lainnya. Jadi Ayaham, budaya positif di sekolah kita sudah kita laksanakan dengan adanya kolaborasi dengan peserta didik, rekan kerja maupun warga di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Nah, coba kita lihat Ibu ya. Nah, ternyata budaya positif di sekolah kita ini sudah kita laksanakan, walau belum sepenuhnya, karena untuk lingkaran budaya positif itu sangat luas sekali dan nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, seperti contoh yang disampaikan Ibu Rohani tadi,
Nah ini Bu, kebiasaan kita budaya positif pada pagi hari kita menyambut kehadiran siswa. Kemudian, nah ini Bu, kita melaksanakan kegiatan rutinitas yaitu upacara bendera Senin pagi. Kemudian, nah ini Bu, tadi ada kegiatan keagamaan, ya, ini kegiatan keagamaan Kristen Bu ya. Nah, di sini juga tidak saya masukkan ya kegiatan apa ya Bu ya, ke baca Yasin ya. Nah masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya ya Bu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rohani. Nah ini dia Ibu yang saya katakan tadi. Konsep utama kita adalah budaya positif. Namun di dalam budaya positif tadi masih banyak sekali hal-hal yang masih belum terlaksana oleh kita. Sebagian sudah. Nah yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Nanti di posisi kontrol ini memang agak sedikit menyentuh kita karena kita sebagai pendidik di sana ada 5 posisi kontrol kita sebagai tenaga pendidik. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh atau yang terakhir sekali itu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini bagaimana kita menghadapi atau menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan oleh anak atau peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, bagi seseorang yang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ya kepada pendekatan kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu ingin kita merubah paradigma. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, Bapak Ibu di sini perlu kita garis bawahi yaitu paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, maksud daripada stimulus respon di sini Bapak Ibu, suatu tindakan yang dilakukan siswa. Kita memberikan contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya si Raja melakukan kesalahan. Kita misalnya dia menjatuhkan botol air minum temannya. Kita lalu memberikan respon, Raja, itu botol air minum temanmu terjatuh olehmu. Nah, ketika kita memberikan sapaan seperti itulah yang dikatakan dengan stimulus. Kemudian siswa meresponnya. Oh iya Bu, seperti itu. Kemudian kalau dengan teori kontrol, artinya tanpa ada teguran dari kita, siswa itu dengan sendirinya melakukan hal itu. Artinya, kalau stimulus respon itu harus ada pengaruh dari luar dulu, atau disebut dengan eksternal, baru dia melakukan hal itu. Kalau dia yang pendekatan teori kontrol, ini memang betul pengaruhnya dari dalam atau disebut dengan internal tadi. Tersentuh hatinya, tanpa kita perintah pun dia akan melakukan atau menyelesaikan kesalahan yang sudah dilakukannya. Baik Bapak Ibu. Nah,
Pembelajaran dengan paradigma baru dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di sana ada yang saya kasih ketikan merah, yaitu berdiferensiasi dan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran berdiferensiasi artinya pembelajaran dalam konteks kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka kita sudah membahas ini sebenarnya Bapak Ibu. Adalah pendekatan yang memungkinkan guru untuk merancang pengalaman belajar yang relevan, menantang, dan bermakna bagi setiap siswa di dalam kelas. Maka bertujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau kita belajar di kelas, saya sendiri juga sudah mengalaminya, pasti yang lebih dominan itu adalah anak-anak kita yang berprestasi. Pasti, Bu ya. Nah, di sini bagaimana triknya, bagaimana cara kita tidak hanya tertuju kepada siswa-siswa yang pintar saja, ya, kita meratakan. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, sehingga terbentuk murid-murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kebetulan kita kan sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Kira-kira coba Bu, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya apa itu profil pelajar Pancasila? Boleh bantu saya Bu? Kita kan sudah belajar masuk yang kedua tahun Bu ya. Profil pelajar Pancasila, boleh Bu? Ayo Bu. Bu Ani, boleh Bu Ani? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Nggak apa dengan semuanya, tapi sedikit aja ya. Iya Bu, iya. Profil pelajar Pancasila sudah pasti mengharapkan siswa peserta didik itu berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu jujur, terus ada lagi ada 6 ya. Ini ya, apa lagi ya? Jujur, boleh bertanggung jawab, apa lagi? Apa? Bergotong royong, Yeah. terus ada apa lagi Bu? Berpikir kritis. Berpikir kritis. Mungkin ada lagi yang kurang ya. Baik. Apa ya? Lupa ya. Boleh Baik Bu, disampaikan. iya, iya, Terima iya. kasih. Baik. Akan saya tampilkan Ibu ya. Ini Bu, profil pelajar Pancasila. Ini dia Bu. Pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebenekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ya Bu ya, ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah ini Bu. Jadi tujuan akhirnya adalah menjadikan siswa-siswi kita yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Next. Nah, baik Ibu, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Baik Bapak Ibu, saya ingin bertanya lagi. Sana ada 2, tadi positif sudah disampaikan di awal tadi, kata-kata positif. Kemudian di sana ada kata-kata disiplin. Sebenarnya apa makna daripada disiplin itu? Boleh Bu kita berbagi lagi? Boleh, silakan Bu. Disiplin.
Monggo Bu, atau Pak Irman ada Pak? Disiplin. Pak Amin ada? Ayo Bu, silakan Bu, silakan Bu. Silakan. Iya. Makna kata disiplin ya Pak. Iya disiplin. Iya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Cerita disiplin Pak ya. Disiplin itu kalau menurut saya pribadi itu tepat waktu. Tepat waktu. Tepat sasaran, tepat waktu yang membawa kita kepada perubahan yang baik. Oke. Disiplin waktu, disiplin sikap akan membawa kita kepada perubahan. Apapun tujuan kita, yang penting kuncinya adalah disiplin kalau menurut saya. Oke. Terima kasih Bu Siti. Intinya tadi disiplin, tepat waktu Bu ya, tepat waktu, dan nanti hasil akhirnya mengarahkan kita ke arah yang positif. Baik. Kalau secara teori disiplin itu, nah Ibu, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keputusan. Kecenderungan secara umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan murid. Nah, mohon maaf Bu ya, nanti bukan sedikit menyinggung kita, tapi di sini kita intinya adalah belajar dan saling berbagi. Nah, kita ambil Bu di sini kalimatnya. Sesuatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keputusan. Di sini makna dalamnya adalah kita memberikan seseorang itu dengan hukuman. Nah, jadi setiap misalnya anak kita terlambat atau melakukan kesalahan, selalu kita vonis dengan hukuman. Jadi kata-kata keputusan ini Bu, sedangkan hukuman itu biasanya tidak disepakati keputusan itu, hukuman itu. Seharusnya kehukuman itu adalah hal yang harus kita sepakati. Nanti kita akan bahas di poin berikutnya. Nah ini Bu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak berdisiplin sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah begitu Bu. Maksudnya di sini yang saya sampaikan tadi ada kata intrinsik dan ekstrinsik ini adalah yang mempengaruhi anak kita melakukan sesuatu, hendaknya itu memang dari dalam dirinya sendiri. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita berikan hukuman. Contoh ya, memberikan hukuman. Ketika dia melakukan itu, hendaknya faktornya adalah dari dalam, jangan dari luar. Kalau dari luar, sifatnya adalah terpaksa. Nah, kalau dari dalam diri dia melaksanakannya itu dengan ketulusan dan dia meyakini bahwa kesalahan dia yang dilakukan itu dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sendiri hukuman dia itu.